Muncullah sosok Ki Hajar Dewantara yang mampu memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cerita dari Ki Hajar Dewantara, seorang pejuang pendidikan di Indonesia? Pendidikan adalah salah satu bagian yang sangat penting. Pendidikan juga merupakan salah satu indikator kemajuan bangsa. Dengan pendidikan, negara mampu mencetak sumber daya manusia yang unggul. Dapat dilihat dengan adanya pendidikan yang berkualitas, mampu membentuk kecerdasan secara emosional, intelektual, dan spiritual, dan mampu mengembangkan keterampilan diri atau basic skill dari masing-masing individual. Namun, ketika masa kolonialisme, pendidikan yang berkualitas itu tidak semestinya merata terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Dapat dilihat dengan susahnya akses pendidikan oleh masyarakat pribumi dengan sumber daya manusia yang masih rendah pada saat itu. Pendidikan yang berkualitas hanya dikhususkan untuk masyarakat Belanda. Dari sinilah muncullah sosok Ki Hajar Dewantara yang mampu memperjuangkan pendidikan di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cerita dari Ki Hajar Dewantara, seorang pejuang pendidikan di Indonesia? Simak cerita ini sampai selesai. Halo bosku, selamat datang di channel NSN Kreatif Ngobrol Sambil Ngopi. Channel ini hadir untuk menemani waktu kalian dengan konten-konten yang insya Allah menghibur sekaligus memberikan ilmu dan pengalaman. Bagi kalian yang baru pertama kali melihat video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, karena semuanya itu gratis. Temani waktumu dengan segelas kopi sambil menonton cerita ini. Ki Hajar Dewantara memiliki nama Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Beliau kemudian dikenal dengan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau itu merupakan seorang aktivis revolusi nasional Indonesia dan seorang politisi yang diakui menjadi seorang pelopor pendidikan yang berpihak pada masyarakat pribumi pada saat penjajahan Belanda. Kemudian pada tahun 1959, beliau dianugerahi dengan pangkat Bapak Pendidikan Nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno untuk mengenang jasa beliau dalam pendidikan di Indonesia. Hari kelahiran beliau itu dikenang dengan Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas setiap tanggal 2 Mei. Beliau juga menggagas sebuah semboyan pendidikan, Tuturi Handayani, yang memiliki arti di belakang memberi dorongan. Tentu memiliki makna tersirat, di antaranya bahwasanya seorang pendidik harus pendukung secara moral dan memberikan semangat terhadap peserta didik dari belakang, serta para pendidik itu mendampingi peserta didik dalam membentuk karakteristik yang utuh, berkembang mandiri, serta bertanggung jawab terhadap diri mereka sendiri. Setelah mengalami pembuangan di Belanda karena tulisan kritisnya yang berjudul "Seandainya Aku Seorang Belanda", Ki Hajar Dewantara itu pulang ke tanah air memiliki tekad yang tinggi membangun pendidikan di Indonesia. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara itu membuat sebuah lembaga pendidikan yang diberikan nama Taman Siswa. Lembaga tersebut mengedepankan kebebasan berpikir dan semangat nasionalisme. Lantas kemudian timbul pertanyaan, apa sih tujuan dari Ki Hajar Dewantara mendirikan sebuah taman siswa? Jawabannya adalah berawal dari ketidakpuasan seorang Ki Hajar Dewantara dengan sistematika pendidikan Belanda yang diskriminatif dan tidak merata. Timbul lagi pertanyaan, apa sih tujuan dari berdirinya sekolah taman siswa? Jawabannya adalah untuk melawan diskriminasi pendidikan, untuk mempelajari semangat-semangat nasionalisme, dan terakhir mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia. Semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara, yakni ing ngarasa sung tulada, ing madya mangun karasa,
Tuturi Handayani memiliki arti. Di depan itu memberikan sebuah teladan, di tengah memberikan semangat, dan terakhir memberikan dorongan. Semboyan tersebut sampai sekarang dipakai oleh Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia sampai sekarang.